wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan sebuah persamaan diferensial per D1 menggunakan metode persamaan eksak. Di sini kita diketahui persamaan diferensialnya itu ada y plus 3 dx plus dalam kurung x min 2 dy sama dengan 0. Yang dengan kondisi awalnya itu y pada saat 1 sama dengan min 7. Nah, tujuan kita kali ini adalah mencari fungsi y itu sebagai fungsi dari x yang memenuhi persamaan ini dan juga kondisi awalnya. Nah, persamaan ini tuh kita cocokkan dengan bentuk umum persamaan diferensial eksak, yaitu ini adalah persamaan umum diferensial eksaknya mxy dx plus nxy dy sama dengan 0. Nah, dari sini tuh kita bisa langsung identifikasi kalau mxy sama dengan y plus 3 dan nxy sama dengan x min 2. Yang ini mxy nya dan ini nxy nya. Setelah itu kita sebelum lanjut kita harus cek dulu apakah persamaan ini benar-benar eksak atau enggak. Nah, caranya itu kita ini pisahkan terlebih dahulu partial u terhadap x sama dengan m dan partial u terhadap y sama dengan n. Ini adalah persamaan syarat persamaan eksak. Nah, kita hitung satu persatu. Partial m terhadap y sama dengan partial per partial y plus 3 sama dengan 1. Dan partial n terhadap x sama dengan partial per partial x min 2 sama dengan 1. Nah, ini karena hasilnya sama, maka persamaan ini itu adalah persamaan diferensial eksak dan kita bisa selesaikan dengan metode eksak. Nah, selanjutnya karena persamaan ini eksak, maka ada sebuah fungsi potensial yang dimana u xy itu partial u terhadap x sama dengan mxy sama dengan y plus 3, dan ini fungsi potensialnya yang dimana u xy itu kita integralkan terlebih dahulu. Kita integralkan yang ini, kita integralkan mxy ini terhadap x terlebih dahulu. Kita bisa tuliskan di sini y plus 3 dx sama dengan x y plus 3 plus hy sama dengan x y plus 3 x plus hy. Karena y itu dianggap konstan terhadap x, hasil integralnya itu adalah ini yang tengah, x dalam kurung y plus 3 plus hy. Nah, kalau kita buka kurungnya itu dia akan menghasilkan seperti ini, xy plus 3x plus hy. Nah, sekarang kita turunkan fungsi u xy nya terhadap y. Kita bisa tulis di sini partial u terhadap y sama dengan x plus hy, y sama dengan n, x y sama dengan x min 2. Nah, karena partial u terhadap x itu harus sama dengan nxy, yaitu x min 2, maka kita peroleh x plus hy ini sama dengan x min 2 juga. Dia sama dengan nxy ini. Dari sini kita langsung kelihatan bahwa hy nya itu sama dengan min 2. Nah, kita integralkan lagi terhadap y sehingga diperoleh hasil hy nya itu sama dengan min 2y. Nah, min 2y hy sama dengan integral min 2 dy sama dengan min 2y plus y. Nah, sekarang kita masukkan kembali hy nya ke fungsi u xy nya. Setelah kita masukkan, di sini akan tertulis xy plus 3x min 2. Karena uxy itu bernilai konstan, maka bentuk umum solusi persamaan diferensialnya itu kita bisa tuliskan seperti ini, xy plus 3x min 2y sama dengan c. Selanjutnya kita
gunakan kondisi awal yang diberikan. Kondisi awal yang pertama tadi itu kan Y pada saat 1 sama dengan min 7. Nah, kita masukkan persamaannya, yang dimana kita bisa tuliskan di sini U sama dengan X-nya 1 dan Y-nya min 7. Kita tuliskan saja dan akan menghasilkan min 7 plus 3 plus 14 sama dengan 10. Jadi nilai konstanta C itu sama dengan 10. Dengan nilai konstanta tersebut, persamaan solusi musuhnya itu kita bisa tuliskan di sini XY plus 3X min 2Y sama dengan 10. Nah, ini persamaan solusi ususnya. Supaya lebih jelas itu kita susun ulang agar Y itu berada di satu ruas ya. Kita bisa tuliskan di sini XY min 2Y sama dengan 10 min 3X. Terus X Y dalam kurung X min 2 sama dengan 10 min 3X. Jadi solusi akhir dari persamaan diferensial tersebut adalah kita bisa tuliskan di sini Y pada saat X sama dengan 10 min 3X per X min 2. X-nya itu sama dengan atau bukan 2. Nah, sebagai pengecekan kita masukkan X sama dengan 1 ke solusi ini. Y kita bisa tuliskan di sini Y 1 sama dengan 10 min 3 per 1 min 2 sama dengan 7 per min 1 sama dengan min 7. Nah, ini sudah pas dengan kondisi awalnya. Sekian, terima kasih. Teman saya yang dimana dia sudah mengerjakan soal, yaitu soal persamaan diferensial order 1 menggunakan metode ekstrak. Di sini saya akan memvalidasinya menggunakan bahasa pemrograman yaitu bahasa Python dengan aplikasi Tommy. Di sini saya sudah menyiapkan dua skrip. Skrip pertama ini adalah solusi analitik dan skrip kedua ini adalah solusi numerik. Nah, sebenarnya di kedua skrip ini ada sedikit perbedaan dan ada persamaan juga. Maka di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih perbedaan dari kedua skrip ini. Nah, secara visual kedua skrip ini menghasilkan gambar yang sama persis. Namun cara kerjanya di balik layar itu sangat berbeda, ibarat ketika kita naik lift dengan naik tangga. Ada yang instan dan ada yang perlu kerja keras gitu maksudnya. Nah, di bagian awal yaitu di bagian definisi matematika atau otak programnya. Nah, di sini letak perbedaan utamanya dari mana, yaitu di bagian Python-nya. Pada skrip 1 atau skrip analitiknya ini yaitu di sini di Exa ini dan line ke-6 10 dikurangi 3 dikali X dibagi X min 2. Nah, ini di skrip 1 ini kita langsung memberikan kunci jawabannya, yang dimana ini adalah jawaban dari teman kita yang tadi. Baris ini adalah hasil akhir perhitungan manual. Nah, Python tidak perlu berpikir keras, dia hanya perlu memasukkan nilai ke dalam rumus tersebut seperti kalkulator biasa. Nah, ini ibaratnya seperti teleportasi langsung ke tujuan. Jadinya pada skrip analitik ini Python itu tidak perlu kerja keras. Yang kerja keras itu kita yang menghitung cerut, karena kita harus menghasilkan jawaban akhir dan kita tinggal memasukkan ke Python jawaban akhir tersebut. Begitu teman-teman. Pada skrip analitik ini jadinya Python hanya meminta jawaban kita. Sedangkan pada skrip yang kedua numerik atau ADIN, nah kita memberikannya itu peta, kompas atau aturan atau kayak semacam itu, kita memberikannya sebuah petunjuk begitu. Tapi masih belum ketemu jawabannya, jadinya Python yang harus bekerja keras untuk menemukan jawaban tersebut. Nah, jadinya kita tidak memberitahu Y sama dengan apa, tapi kita memberitahu turunan, yaitu dy per dx. Python disuruh mencari jalan sendiri berdasarkan kemiran tersebut, yang dimana ya yang ini dia, dy per dx sama dengan min dalam kurung y ditambah 3 dibagi dalam kurung x min 2. Kita hanya memberitahu turunannya. Nah, Python yang akan bekerja keras untuk mendapatkan jawabannya begitu. Terus perbedaannya lagi di bagian eksekusinya.
di bagian eksekusi, yaitu di bagian library-nya. Nah, script 1 ini menghitung secara instan atau vektorisasi karena rumusnya sudah ada, jadinya sejuta titik data pun bisa dihitung dalam satu kedipan mata tanpa perlu library bantuan operat. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita yang menghitung. Python tinggal langsung memberikan hasil karena kita sudah yang menghitung, Python tinggal menerima jawabannya. Akan tetapi di script kedua ini membutuhkan yang ini teman-teman, tidak ada ini script yang from cp.integrate import ODE. Nah ini kenapa? Karena script 2 ini harus memanggil pasukan khusus bernama ODE. Fungsi ini melakukan simulasi langkah demi langkah. Yang pertama berada di titik awal, yaitu dalam kurung 1 min 7 teman-teman, yang ini. Nah, terus yang kedua cek kemiringan menggunakan fungsi model ini. Terus maju sedikit ke depan sesuai kemiringan dan ulangi terus sampai garis terbentuknya. Ini ibarat menelusuri jalan setapak selangkah demi selangkah bagi teman-teman. Jadi kesimpulannya itu kayak script yang pertama nih, script analitik ini mengandalkan hasil integral manual. Jadinya kayak kita yang kerja keras, tetapi Python-nya ini tinggal santai saja, tinggal hanya menerima jawaban dari kita gitu. Akan tetapi ketika script kedua ini script kedua ini mengandalkan algoritma komputer, jadinya kita hanya memberikannya itu sebuah peraturan, terus soal gitu, memberikannya soal, terus Python yang bekerja keras untuk mencari jawabannya, begitu teman-teman. Nah, setelah penjelasan untuk perbedaan kedua script ini, sekarang kita akan mengecek nih apakah kedua script ini juga memiliki grafik yang sama. Ini untuk script analitiknya kita running. Nah, untuk script analitiknya saya menaruh judul yaitu metode 1 solusi analitik dalam kurung rumus. Nah, rumusnya itu 10 min 3x dibagi x min 2. Nah, ini untuk di bagian x-nya itu dia terletak di 1,6,5, saya anggap 1,6,5, dan di bagian y-nya itu saya anggap dia di bagian 7 itu teman-teman, itu agak melengkung ke kiri. Kita close sekarang. Kita lihat untuk script numeriknya apakah sama. Nah, bisa dilihat teman-teman. Nah, untuk bagian X-nya sama 1,0 dan bagian Y-nya 1,7. Nah, alhamdulillah sama, jadinya bisa dipastikan jawaban teman saya itu benar. Karena apa? Karena kita sudah mengeceknya menggunakan kedua script, yaitu script analitik yaitu mengecek jawabannya, dan script numerik mengecek soalnya. Itu teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Apabila ada penjelasan yang masih belum dipahami atau ada yang janggal, bisa tulis di kolom komentar, atau apabila ada soal yang masih belum dipahami bisa ditulis di kolom komentar, maka nanti di video selanjutnya kita akan bahas secara bersama-sama teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.